Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Deva akan menjelaskan tahapan pemahaman Understanding by Design atau UBD pada tahap menjelaskan. Adapun kelompok kami terdiri dari Atikah Oktariza, Ayu Andini, dan saya sendiri Deva Artamevia. Terdapat 3 jurnal yang kami gunakan, yaitu yang pertama Tayyabi Fatemah pada tahun 2021 dengan judul Understanding by Design UBD, Curriculum Innovation and Instructional Development. Dan yang kedua Setiawati Neni dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan UBD. Dan yang terakhir oleh Ramli Dita Putih Sarasvati tahun 2023 dengan judul Praktik Mengajar Understanding by Design bagi calon guru pendidikan matematika di Universitas Sempurna. Selanjutnya ada 6 aspek yang dapat mengukur pemahaman dalam UBD. Yang pertama adalah mampu menjelaskan, kedua, mampu menafsirkan, ketiga, mampu menerapkan, keempat, memiliki perspektif, yang kelima, memiliki empati, dan yang terakhir yang keenam yaitu memiliki kesadaran pengetahuan diri. Baiklah, yaitu selanjutnya pengertian dari menjelaskan. Menjelaskan merupakan pengungkapan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan berasal dari pendapatnya sendiri, mampu menjabarkan secara rinci, serta dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan tersebut benar. Kapan peserta didik dikatakan telah mampu? Peserta didik dikatakan telah memahami suatu materi jika dapat menjelaskan melalui generalisasi dan prinsip materi, memberikan fenomena, fakta, serta data yang dibenarkan dan sistematis, serta membuat koneksi. Selanjutnya itu bukti pemahaman mampu menjelaskan. Contohnya pada materi pencemaran lingkungan dengan submateri pencemaran air, peserta didik mampu menjelaskan beberapa konsep pencemaran air yang terdiri dari pengertian pencemaran air, jenis lingkungan perairan, keseimbangan ekosistem air, serta penyebab dan dampak dari pencemaran air. Adapun beberapa kriteria aspek menjelaskan, yaitu yang pertama ada akurat, yang kedua ada koheren, yang ketiga ada dibenarkan, yang keempat ada sistematis, dan yang kelima ada prediktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari kriteria 6 aspek menjelaskan. Yang pertama yaitu sub aspek akurat. Maksud dari sub aspek akurat itu sendiri adalah peserta didik mampu menjelaskan sumber yang ada dengan sikap teliti, cermat, tepat, benar, dan juga seksama. Jadi di sini peserta didik bukan hanya menjelaskan dengan asal ngomong, tapi mereka harus menjelaskan dengan akurat, tepat, dan juga benar. Nah, contohnya misalnya peserta didik mampu menjelaskan pengertian jenis lingkungan perairan dengan teliti, tepat, dan juga seksama. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek koheren. Nah, aspek koheren ini sendiri dimaksud adalah peserta didik mampu menjelaskan sesuatu dengan cara berkesinambungan. Nah, di sini artinya peserta didik itu mampu mengaitkan antara satu bagian dengan bagian lain dalam proses menjelaskan. Nah, contohnya misalnya menjelaskan mengapa terjadinya perubahan lingkungan di sekitar. Kemudian setelah menjelaskan mengapa terjadinya perubahan di lingkungan, nah peserta didik itu mampu menjelaskan apa penyebab dampak dari pencemaran
air. Kemudian setelah menjelaskan penyebabnya, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana cara menjaga penanggulangan pencemaran air. Nah, di sini kita bisa lihat dari pertanyaan-pertanyaan itu, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perubahannya, kemudian penyebabnya, kemudian yang ketiga penanggulangannya. Nah, selanjutnya yaitu aspek dibenarkan. Nah, aspek dibenarkan itu sendiri maksudnya aspek yang mengharuskan peserta didik itu menjelaskan dengan cara atau baik. Selanjutnya yaitu sub aspek dibenarkan. Nah, di sini peserta didik itu mampu menjelaskan dengan benar dan sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi, artinya di sini peserta didik tidak hanya sekadar menjelaskan, namun dia harus mempertanggungjawabkan apa yang ia katakan. Nah, misalnya nih, di sini peserta didik mampu menjelaskan fenomena pencemaran air sesuai dengan fakta yang ada di sekitar, kemudian menjelaskan dampak pencemaran air. Nah, peserta didik diharapkan menjelaskan dengan sesuatu atau sesuai dengan fakta yang ada, bukan dengan cara mengarang-arang cerita atau penjelasan dari diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada sub aspek sistematis. Nah, di sini peserta didik dapat menjelaskan sesuatu dengan runtut, artinya tidak acak-acakan. Nah, di sini misalnya menjelaskan dampak proses pencemaran air oleh minyak secara sistematis. Kemudian menjelaskan proses pemulihan keseimbangan ekosistem air yang tercemar secara sistematis. Nah, selanjutnya yaitu ada sub aspek rediktif. Nah, sub aspek rediktif ini di sini siswa dapat menjelaskan dengan cara berpikir tinggi atau high order thinking skill. Nah, dan berpikir tipe prediktif atau bisa memprediksi materi selanjutnya yang akan dijelaskan. Jadi bukan hanya peserta didik mampu menjelaskan secara tingkat tinggi atau hot, tapi siswa juga mampu memprediksi kira-kira setelah ini materinya apa gitu. Nah, misalnya peserta didik menjelaskan antara fakta dampak pencemaran kasus tumpahan minyak di laut. Nah, kemudian misalnya setelah menjelaskan fakta dalam dampak pencemarannya, nah di sini peserta didik mampu menjelaskan cara menjaga ekosistem laut dari pencemaran. Jadi mereka bisa berpikir thinking sambil memahami kira-kira materi selanjutnya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin cukup dari kelompok saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.